Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Itu dicuri. Tatapan Hanli seolah tidak percaya. Meskipun senior tidak yakin, masalah ini sepenuhnya benar. Lady Fan kemudian mengungkapkan senyum masam. 2 bulan lalu, toko kami mengalami transaksi besar. Keuntungannya sedemikian rupa sehingga Sekte Suara Indah kami tidak perlu melakukan bisnis selama 10 tahun lagi. Dengan demikian, sekte kami mengumpulkan sejumlah besar bahan dan mengirimkannya, dikawal oleh Master Sekte Wang dan sebagian besar ahli kami. Namun, sekelompok pembudidaya bertopeng mencegat konvoi kami. Teknik 6 pembudidaya formasi inti mereka sangat dalam dan jahat, dan pembudidaya yang tersisa mahir dalam teknik kooperatif. Master Sekte kami kewalahan dan meninggal di tempat kejadian, dan kantong penyimpanan yang menyimpan barang-barang itu dicuri. Mayoritas murid sekte kami tewas dalam serangan itu. Kalau bukan karena 2 tetua kita yang berhati-hati terhadap angin dan menggunakan teknik rahasia yang menurunkan kultivasi mereka, mereka akan membunuh kita semua. Suara wanita itu berubah suram dan ekspresinya berubah menjadi penyesalan. Itu bukan jebakan yang dibuat oleh pembeli. Hanli langsung berseru, itu tidak mungkin. Pembeli kami adalah anggota dari Serikat Pedagang 4 Elemen. Mereka memiliki reputasi yang baik. Mengapa mereka merusak reputasi, hanya untuk merampok barang dalam jumlah kecil? Nona Fan menggelengkan kepalanya dan menyangkal ini dengan wajah pucat. Hanli dengan dingin menatap. Dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk menghibur wanita itu. Menanggapi ketidakpedulian Hanli, Nona Fan hanya bisa dengan lembut menyingkirkan kesedihannya dan melanjutkan penjelasannya, batang kecil bambu petir surga itu adalah harta dari sebuah sekte kecil. Namun, sekte tersebut telah menurun sangat jauh dan hanya memiliki 1 keturunan yang tersisa. Karena itu, keturunan tunggal telah menjual barang itu ke Sekte Suara Indah kami. Master Sekte saya telah membawa barang ini di tubuhnya dan berencana untuk melelangnya di kota bintang surgawi setelah kesepakatan selesai. Kami tidak berharap itu akan dijarah juga. Petik 2. Tetapi ketika Master Sekte saya sedang mengangkut barang-barang ini, dia telah melakukan trik kecil pada mereka dan sebagai hasilnya kami dapat dengan cepat melacak tempat persembunyian mereka. Namun, pencuri ini memiliki beberapa pembudidaya formasi inti di antara mereka, dan sekte kami tidak memiliki kekuatan untuk menjatuhkan mereka. Akibatnya, pertemuan ini bukan hanya tentang membeli barang Anda. Kami juga diberi tanggung jawab untuk mencari kultivator tingkat tinggi untuk mendapatkan bantuan. Kekuatan sihir senior cukup mendalam. Jika Anda bersedia membantu kami tidak keberatan memberi Anda bambu petir surga. Petik 2. Wanita itu memilih kata-katanya dengan hati-hati sebelum sampai pada niat awalnya. Ekspresi Hanli biasa ketika dia mendengar ini, tetapi matanya terus-menerus bergeser seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Ketika Nona Fan melihat ini, dia tahu Hanli menimbang keuntungan dan kerugian, dan dia buru-buru berusaha untuk membuat kesepakatan lebih manis. Jika senior masih merasa harganya rendah, sekte kami bersedia memberikan wanita cantik kepada senior sebagai pelayan. Tidak tertarik, Hanli menolaknya tanpa pertimbangan sedikit pun. Wanita itu segera mengungkapkan kekecewaan. Hanli dengan ringan menghembuskan napas dan mengajukan pertanyaan yang sangat mengejutkan wanita itu, apakah bambu petir surga telah disempurnakan? Bisakah itu terus menua? Itu belum disempurnakan. Bambu petir surga dipelihara dengan hati-hati oleh sekte kecil itu selama lebih dari 100 tahun. Itu dapat dipelihara lebih lanjut dan terus menumbuhkan lebih banyak batang. Mungkinkah senior tidak ingin menggunakannya untuk memperbaiki harta sihir dan ingin meninggalkannya untuk keturunannya? Namun, bambu petir surga tumbuh sangat lambat. Setelah setiap 1000 tahun, itu hanya tumbuh hanya 1 inci. Sangat sulit untuk berkembang biak. Wanita itu bertanya, bingung.
Han Li tidak menanggapi pertanyaannya, menundukkan kepalanya dalam perenungan. Tepat ketika Penatua Zhao mulai tampak tidak sabar, Han Li akhirnya mengambil keputusan dan dengan tenang berkata, selain bambu petir surga, kami masih membutuhkan barang lain sebagai pembayaran. Bagaimanapun, jiwa bengkok mengambil tindakan bersamaku. Petik 2. Itu tidak masalah. Sekte kami menganggap kondisi ini dapat diterima. Nona Van menyetujui persyaratan dengan senyum berseri-seri seolah-olah dia tidak punya niat untuk berdebat. Karena ini masalahnya, kirim seseorang untuk memberi tahu saya di kediaman gua saya ketika saatnya tiba. Tentunya sekte Anda yang terhormat harus tahu di mana itu. Petik 2. Tanpa menunggu Nona Van untuk mengatakan apa-apa lagi, dia dengan cepat pergi dengan bengkok jiwa, tidak memberinya kesempatan tambahan untuk menggunakan teknik sihirnya. Kepergian Han Li yang belak-belakan membuat Penatua Zhao dan Nyonya Van saling memandang dengan cemas. Matanya mengungkapkan emosi yang rumit saat wajahnya berubah suram. Setelah kembali ke kediaman guanya, daripada hanya menunggu sekte suara indah untuk memanggilnya, dia mengunjungi beberapa kenalan pembudidaya formasi inti dan mengajukan beberapa pertanyaan tentang sekte suara indah. Anehnya, mereka semua pernah mendengar tentang sekte ini sebelumnya. Salah satu dari mereka bahkan memiliki transaksi sebelumnya dengan mereka. Menurut apa yang mereka katakan, sekte suara indah dapat diterima dan hubungan bisnis mereka baik. Namun, sekte mereka hanya memiliki wanita dalam posisi kekuasaan selama beberapa generasi. Ini termasuk posisi master sekte. Kekuatan sekte suara indah tidak bisa dikatakan kuat. Selain master sekte, satu-satunya posisi tinggi lainnya adalah utusan kiri dan utusan kanan. Karena itu, wajar saja jika mereka mempekerjakan 2 atau 3 tetua tamu sebagai pendukung. Di antara kekuatan kelas menengah, mereka tidak bisa dianggap sebagai yang terbaik maupun yang terburuk. Tetapi bahkan dengan kekuatan mereka ini, mereka tidak mudah diprovokasi. Ini karena pembudidaya perempuan dari sekte suara indah masing-masing seindah bunga dan berbudaya baik. Mereka yang berkuasa akan sering memperebutkan pembudidaya wanita mereka yang luar biasa untuk menjadi pendamping dao mereka. Karena itu, mereka menerima cukup banyak dukungan terbuka dan tersembunyi. Namun, apa yang paling dikhawatirkan Han Li adalah bahwa sementara reputasi mereka baik. Tapi yang paling terkenal dari sekte suara indah adalah teknik sihir mereka. Ada sejumlah besar pembudidaya laki-laki yang telah menjadi benar-benar tergila-gila dengan murid perempuan sekte mereka. Setelah memperoleh informasi ini, Han Li merasa bahwa dia sekarang memiliki pemahaman umum tentang sekte suara indah. Setelah beberapa pertimbangan, sepertinya dia harus mengambil pekerjaan ini karena dia tidak dapat menahan bambu petir surga. Setengah bulan kemudian, jimat transmisi suara terbang ke tangan Han Li. Setelah Han Li melihatnya, dia dengan tenang mengatur barang-barangnya dan kemudian membawa jiwa bengkok bersama dengan 2 laba-laba blojade keluar dari kediaman guanya. Ketika dia tiba di salah satu gerbang kota bintang surgawi, wanita muda bernama Lianer sedang menunggunya dengan cemas. Ketika dia melihat Han Li dan jiwa bengkok tiba, dia buru-buru berlari ke arah mereka sambil tersenyum dan berkata, "Senior, Nyonyaku ingin aku membawamu ke pulau tempat kita berkumpul. Kami kemudian akan memulai perjalanan kami setelah itu." Han Li menganggukkan kepalanya dan tanpa kata-kata mengeluarkan perahu anginnya. Setelah membungkus gadis itu dengan cahaya belati, dia terbang. Jiwa bengkok berubah menjadi seberkas cahaya kuning dan mengikuti mereka. Sepertinya ini pertama kalinya wanita muda itu menggunakan harta sihir untuk terbang. Sesekali memberi Han Li beberapa arah, dia terus menatap cahaya pedang Han Li dengan rasa ingin tahu yang besar. Tapi setiap kali tatapannya bertemu dengan Han Li, dia dengan malu-malu memalingkan wajahnya. Wanita muda dan Han Li cukup dekat dalam cahaya pedang, hampir menyentuh satu sama lain. Jika Han Li sedikit menundukkan kepalanya,
dia akan bisa melihat lehernya yang putih tanpa cacat dan mencium aroma manis wanita itu, memanfaatkan sedikit keberuntungannya. Wanita itu tampaknya telah memperhatikan ini dan pipinya memerah, membuat Han Li merasa sangat geli. Dia tidak bisa menahan senyum misterius. Dia menduga bahwa sejak Nyonya Van mengirim pelayan pribadinya untuk membimbing jalannya, dia berusaha menggunakan kecantikan asli untuk menjebaknya karena teknik sihirnya terbukti tidak efektif padanya. Dengan pemikiran itu, dia dalam hati mencibir dan dengan lancang menghirup aroma wanita muda itu, menyebabkannya sedikit gemetar. Telinganya yang putih dan halus berubah menjadi merah muda, dan dia tampak agak panik. Namun, tindakan ceroboh Han Li berhenti di situ, dan dia tidak maju selangkah lebih jauh. Wanita muda itu akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya dan terus memberikan arahan kepada Han Li. 1 jam kemudian, Han Li turun ke sebuah pulau kecil tandus tanpa nama. Sekitar 100 meter dari puncak gunung, selain Nona Van dan Penatua Zhao, ada lebih dari selusin orang duduk bermeditasi atau berbisik di antara mereka. Ada 5 pembudidaya formasi inti, dan yang lainnya adalah pendirian yayasan yang terlambat. Tampaknya Sekte Suara Indah telah menghabiskan cukup banyak pengaruh mereka untuk mengumpulkan banyak orang ini. Setelah melihat pelayannya tiba bersama dengan Han Li dan jiwa bengkok, Nona Van mau tidak mau mengungkapkan kebahagiaan dan buru-buru berjalan dengan langkah ringan. Sungguh beruntung bagi sekte kami bahwa kalian berdua senior telah setuju untuk datang. Biarkan saya memperkenalkan Anda kepada yang lain. Mata wanita itu tampak dipenuhi emosi. Dia memperkenalkan Han Li dan jiwa bengkok ke seorang pembudidaya formasi inti yang bermarga Meng dan 4 pembudidaya pendirian yayasan. Tetapi yang membingungkan adalah setelah Nona Van memperkenalkan mereka kepada orang-orang ini, dia tidak memperkenalkan mereka kepada yang lain. Lady Van melihat seorang wanita cantik yang mengenakan pakaian hijau lotus, dan Han Li mengikuti pandangannya, menyadari bahwa para pembudidaya yang tidak diperkenalkan kepada mereka tampaknya berafiliasi dengan wanita berpakaian hijau. Wanita itu memiliki alis yang panjang, mata yang menghadap ke atas, dan hidung yang tinggi dan ramping. Matanya yang elegan sepertinya menyembunyikan aura yang mengerikan. Dari pandangan sekilas, orang bisa tahu bahwa dia memegang posisi otoritas. Namun, penampilannya membangkitkan keinginan untuk menaklukkannya di antara para pria. Wanita ini dengan dingin tertawa setelah melihat Lady Van, tetapi dia tampak sedikit terkejut saat melihat Han Li dan bengkok jiwa. Dia kemudian berbalik dan berbisik kepada seorang kultivator setengah baya di belakangnya. "Siapa dia?" Han Li bertanya dengan ekspresi tenang. Fan Jingmei dengan enggan memberikan jawaban, "Zuo Ruting, utusan kanan sekte kami." Han Li tidak bisa tidak melirik wanita ini lagi, yang membuat Fan Jingmei tidak senang. Han Li tidak memiliki pemikiran yang aneh terhadap Zuo Ruting ini. Dia hanya merasa bahwa keanggunan dan penampilan wanita ini terasa sangat akrab. Lady Van menjadi cemberut saat melihat ini dan berbalik untuk berbicara dengan jiwa bengkok. Namun, jiwa bengkok tetap tanpa ekspresi saat dia berbicara dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, membuatnya semakin muram. Nangong Wan. Han Li akhirnya menemukan asal mula perasaan keakrabannya. Meskipun penampilan pembudidaya wanita bernama Zuo Rutin berbeda dari Nangong Wan, sedikit kesamaan antara keanggunan mereka yang anggun menggerakkan lubuk hatinya yang terdalam. Sekarang mengetahui penyebab perasaan ini, Han Li memandang Zuo Ruting sebelum mengalihkan pandangannya dan menenangkan gangguan besar di hatinya. Namun, sejak Han Li dan jiwa bengkok tiba, Nona Van dan Zuo Ruting tidak menunjukkan niat untuk segera berangkat. Sebaliknya, mereka sesekali melihat ke arah langit seolah-olah mereka sedang menunggu seseorang. Han Li agak bingung dengan ini, dia menemukan sudut yang sunyi dan duduk di sana bersama jiwa bengkok, menunggu misi dimulai. Mereka menunggu hampir 1 hari. Jika orang-orang ini bukan pembudidaya,
masing-masing benar-benar sabar, mereka akan lama mulai mengeluh. Tetapi meskipun demikian, orang-orang terlihat kecewa. Lady Fan dan Zhuo Ruting mengungkapkan sedikit kekhawatiran dengan enggan bertemu untuk berbicara dengan berbisik. Ketika Han Li melihat ini, dia berspekulasi siapa sebenarnya yang mereka tunggu sebelum tiba-tiba terganggu oleh suara guntur yang datang dari munculnya garis hitam di tepi langit. Saat garis hitam dengan cepat mendekati mereka, banyak pembudidaya yang duduk bermeditasi masing-masing berdiri dan menatapnya dengan ekspresi kagum. Dalam sekejap mata, garis hitam sudah tiba di atas mereka. Han Li dan yang lainnya sekarang dapat dengan jelas melihat bahwa garis hitam ini, areanya cukup besar untuk menutupi seluruh puncak gunung. Dengan gemuruh guntur dan kilatan petir sesekali, itu tampak lebih aneh. Saat kerumunan itu menatap kosong ke awan hitam, suara dingin seorang wanita tiba-tiba datang dari dalam. "Senior Api Merah, kamu bisa mengecewakanku sekarang. Saya ingin berbicara dengan dua kakak senior saya." "Hehe, tentu saja," suara yang sangat serak memberikan jawaban. Ekspresi Lady Fan dan Zhuo Ruting sedikit berubah setelah mendengar suara-suara itu dan mereka saling melirik. Para pembudidaya lainnya menemukan asal-usul awan hitam dan ekspresi mereka menjadi cerah. Saat Han Li gelisah dan bingung, dia mendengar salah satu pembudidaya lain bergumam, "Sekte Suara Indah memiliki beberapa kemampuan. Mereka benar-benar dapat mengundang api merah eksentrik ke Pulau Penyu." Han Li dapat dengan jelas mendengar bisikan orang ini melalui penggunaan sens spiritualnya yang luar biasa. Setelah mendengarnya, hatinya bergetar. Ketika Han Li mendengar kata-kata "Pulau Sumber Penyu" dan "Scarlet Flame Eccentric", Han Li segera mengetahui asal-usul awan hitam itu. Ketika dia berkenalan dengan beberapa pembudidaya formasi inti, mereka telah menyebutkan reputasi besar api merah eksentrik Pulau Penyu beberapa kali. Kultivator formasi inti yang terlambat ini telah lama menjadi terkenal di lautan bintang yang tersebar karena seni iblis bunga matahari airnya yang tidak dapat diprediksi dan kekejamannya yang brutal. Banyak orang juga mengatakan bahwa api merah eksentrik sangat mungkin untuk memasuki Nas Chen Sol, hanya masalah waktu sebelum dia menjadi pahlawan hebat yang mirip dengan martial ancestor Zenith Yin. Karena dia adalah satu-satunya hegemon di Pulau Sumber Penyu, tidak ada yang berani memprovokasi dia dengan mudah. Karena itu, dia bisa dianggap sebagai orang yang terkenal dan mengesankan. Mungkinkah Sekte Suara Indah telah memintanya untuk datang ke sini untuk membantu mereka? Han Li dengan tenang mengangkat kepalanya dan dengan hati-hati memeriksa awan hitam dengan hati yang waspada. Pada saat itu, awan hitam menggulung celah dan seorang wanita ramping mengenakan pakaian kerajaan ungu terbang keluar, dengan keanggunan yang anggun, tetapi wajahnya ditutupi oleh ki ungu samar. Ketika Lady Fan dan Zhuo Ruting melihatnya muncul, mereka segera melangkah maju untuk menyambutnya. "Saudari Junior Wang, mengapa api merah eksentrik ada di sini? Mungkinkah Anda mengundangnya?" "Itu tidak perlu," Zhuo Ruting bertanya dengan lembut dengan sedikit cemberut. "Betul sekali, eksentrik ini tidak mudah terprovokasi. Iblis mudah diundang tetapi sulit untuk disingkirkan. Selain itu, tenaga kerja kita saat ini sudah cukup." Lady Fan berbicara dengan ekspresi berat, mengungkapkan sedikit ketidakpuasan. "Bukankah kalian berdua saudari senior juga percaya bahwa kami memiliki cukup tenaga saat mengangkut barang?" Wanita berpakaian ungu dengan samar menyatakan tanpa memperhatikan kekhawatiran dua lainnya. Lady Fan segera mengerti apa yang dia maksud dan bertanya dengan bingung, "Saudari Junior, apa maksudmu? Apakah musuh memiliki kekuatan lainnya?" Zhuo Ruting juga mengungkapkan ekspresi heran. "Saya telah menerima informasi bahwa sarang mereka diawasi oleh pemimpin mereka, seorang kultivator formasi inti yang terlambat. Karena tenaga yang dikumpulkan oleh para saudari senior gagal, saya melakukan perjalanan ke pulau asal penyu untuk membujuknya untuk membantu kami." Setelah mendengar ini, kedua wanita senior itu saling memandang.
Meskipun mereka tahu bahwa junior mereka telah membayar harga yang sangat mahal untuk meyakinkan eksentrik Scarlet Fire untuk membantu mereka, ini bukan waktunya untuk mengatasinya. Sebaiknya dibiarkan setelah masalah yang dihadapi selesai. Pada saat itu, wanita berpakaian ungu menyapu pandangannya melewati para pembudidaya di puncak gunung dan mengukur mereka sebelum menganggukkan kepalanya seolah dia puas. Saudari senior mengundang beberapa pembudidaya formasi inti lebih dari yang diharapkan. Dengan bantuan Scarlet Flame eksentrik, kita pasti bisa membunuh para pembudidaya jahat itu dan membalaskan dendam ibuku. Suara wanita berpakaian ungu itu berubah menjadi sangat dingin, dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Tenanglah, kami pasti akan membalaskan dendam Master Sekte kami dan membayar hutang ini. Zuo Ruting perlahan berkata sambil dengan lembut menyisir rambut hitam legamnya yang indah. Betul sekali, Master Sekte memperlakukan kami dengan sangat baik. Kami akan menyerahkan hidup kami jika itu berarti membunuh musuh. Nona Van dengan sungguh-sungguh setuju. Wanita berbaju ungu itu merasa tersentuh dan membungkuk pada keduanya. Aku telah sangat menyusahkan kalian berdua saudari senior. Karena masalah ini telah ditangani, setelah membalas dendam, salah satu dari kalian berdua akan mengambil posisi Master Sekte. Saya, Wang Ning, tidak berusaha untuk mengambil posisi itu. Wanita berbaju ungu itu berkata dengan tegas. Setelah ini dikatakan, wajah cantik Zuo Ruting menunjukkan ekspresi yang rumit. Bibir merahnya terbuka tetapi dia memutuskan untuk tetap diam. Adapun Lady Fan, meskipun dia berhasil menjaga ekspresinya tetap tenang, matanya menunjukkan sedikit kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Tidak jauh dari Han Li, seorang kultivator bermarga Meng bergumam, "Cih Tech. Itu pasti roh peri valet dari Sekte Suara Indah." Sayang sekali dia menyembunyikan wajahnya dengan teknik sihir. Ketika Han Li mendengar ini, hatinya bergetar. Dia pernah mendengar tentang roh peri valet sebelumnya. Dikatakan bahwa dia secantik dewi dan merupakan salah satu wanita paling cantik di laut bintang yang tersebar. Mungkinkah itu dia? Han Li menatap wanita berpakaian ungu di kejauhan dengan sedikit heran. Pada saat itu, ketiga wanita itu selesai berbicara, dan wanita berpakaian ungu itu terbang kembali ke awan hitam seperti seorang dewi. Kemudian utusan kiri dan kanan akhirnya memulai operasi dengan ekspresi serius. Lebih dari selusin garis cahaya terbang dari puncak gunung dan menuju ke utara dalam formasi terbang yang longgar. Han Li dan jiwa bengkok menempati posisi di tengah belakang, terbang dalam keheningan. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pembudidaya bermarga Meng terbang ke sisi Han Li dan mulai mengobrol dengannya dengan gembira. Mengapa rekan Daois Han setuju untuk membantu utusan kiri Fan? Adapun saya, itu karena salah satu selir saya adalah salah satu murid langsungnya. Saya tidak bisa tidak membantu mereka. Mungkinkah rekan Daois Han juga? Saya tidak memiliki banyak keberuntungan dengan wanita tidak seperti rekan Taois Meng. Nona Van hanya berjanji untuk memberiku barang yang sepadan dengan waktuku. Han Li dengan acuh tak acuh berkata. Itu benar-benar disayangkan. Saudaraku, hal terbaik tentang Sekte Suara Indah secara alami adalah murid perempuan mereka yang cantik. Khususnya para murid yang secara pribadi diinstruksikan oleh dua utusan mereka. Itu benar-benar. Meskipun Han Li tetap tenang saat mendengarkan ocehan yang tak ada habisnya, dia merasa tidak yakin apakah dia harus tertawa atau menangis. Dengan pidatonya yang terlalu akrab sejak awal, Han Li diingatkan akan kakak bela diri seniornya yang cerewet di lembah Maple Kuning dan tidak mampu menanggung niat buruk orang ini. Karena itu, Han Li sesekali memberinya jawaban sambil mengikuti jejak orang-orang dari Sekte Suara Indah, terbang menuju lokasi yang tidak diketahui. Akhirnya tiba di sebuah pulau terpencil di mana beberapa murid tingkat bawah dari Sekte Suara Indah telah menunggu mereka selama beberapa waktu. Mereka berjaga-jaga di sarang bandit di sebuah pulau tak bernama.
Mengetahui bahwa tidak ada yang meninggalkan sarang pembudidaya jahat, roh peri Violet terbang turun dari awan hitam dan membuat Han Li dan rekan-rekannya beristirahat sejenak. Keesokan paginya, mereka akan melakukan serangan mendadak. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.